Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat hafidakumullah. Kini kita memasuki minggu pertama Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Tidak ada dosa yang diperbuat seseorang yang berpuasa, yang puasanya dilakukan dengan khusyuk, ikhlas, dan iman, kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Itulah alasan mengapa Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 menyebutkan bahwa seruan kewajiban berpuasa itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, atas dasar imanan dan ihtisaban. Itulah tata cara puasa yang benar yang membuat pelakunya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau seseorang mendasari puasanya karena dasar iman, mengharapkan pahala dan ridho Allah, maka tentu hatinya semakin tenang, lapang dan bahagia. Ia pun akan bersyukur atas nikmat puasa Ramadan yang ia dapati tahun ini. Hatinya tentu tidak merasa berat dan susah ketika menjalani puasa, sehingga ia pun terlihat berhati ceria dan berakhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, di antara hikmah Ramadan adalah bahwa berpuasa itu adalah benteng atau perisai bagi pelakunya. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wasiyamu junnatun wa iza kana yaumu saumi ahadikum fala yarpus wala yashab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mruun soim. Puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencecarnya, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa puasa merupakan perisai selama tidak dinodai dengan perkataan dan perbuatan kotor yang dapat merusak hakikat puasa itu sendiri. Yang dimaksud puasa junnatun adalah bahwa puasa akan menjadi pelindung yang akan melindungi pelakunya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia, puasa akan menjadi pelindung bagi pelakunya untuk tidak mengikuti godaan syahwat yang terlarang di saat puasa. Kemudian di akhirat, puasa akan menjadi perisai bagi pelakunya untuk tidak dimasukkan ke dalam api neraka pada hari kiamat. Dalam konteks puasa sebagai junnah, setidaknya ada 3 manfaat puasa, yaitu faidah ruhiyah, faidah ijtimaiyah, dan faidah sihiyah. Di antara faidah huiyah berpuasa Ramadan adalah bahwa berpuasa menjadi kita membiasakan diri agar berlaku sabar, mengekang hawa nafsu, dan membuat kita untuk selalu bersikap dan karakter takwa dalam segala keadaan. Karena memang takwa itulah yang menjadi tujuan khusus dalam berpuasa. La'allakum tattaqun. Kemudian di antara faidah ijtimaiyah dalam
Puasa Ramadan adalah bahwa kita dibiasakan untuk hidup tertib, disiplin, rukun, damai, dan bersatu padu. Puasa juga mengajarkan kita untuk cinta keadilan dan kesejahteraan di antara umat, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang pejabat dan rakyat, antara pengusaha dan karyawan, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semuanya wajib berpuasa ketika telah memenuhi persyaratannya. Bahkan puasa juga menjadi ajang pembentukan rasa kasih dan sayang untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Karena memang dengan berpuasa, segala pintu dosa dan kemaksiatan menjadi tertutup karenanya. Sedangkan faidah sihiyah berpuasa Ramadan adalah bahwa berpuasa itu membersihkan usus-usus dan pencernaan, memperbaiki perut yang terus-menerus beraktivitas, membersihkan badan dari lemak dan kolesterol yang menjadi sumber penyakit, sehingga orang yang berpuasa menjadi sehat adanya. Sumu tasihu, kata Nabi, berpuasalah niscaya kalian sehat. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, marilah bulan Ramadan tahun ini kita jadikan sebagai perisai spiritual, perisai sosial, dan perisai kesehatan. Kita bina Indonesia damai, damai jiwa kita, rukun sosial kita, dan sehat raga kita. Selalu intelektual muslim, kita jaga perdamaian dengan junnahnya puasa. Jangan sampai puasa kita kali ini dirusak lagi dengan perkataan keji, qaul azur, gibah, fitnah, ujaran kebencian dan adu domba, baik secara langsung maupun melalui media digital, media elektronik, televisi, radio, internet, dan media sosial. Kalau semua itu masih kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka kita termasuk orang yang disabdakan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Banyak orang yang berpuasa, namun ia tak mendapat apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Intinya, marilah kita jadikan momen Ramadan tahun ini sebagai bulan penyucian badan dan rohani dari segala keburukan. Kita suarakan pesan damai Ramadan agar kita mendapatkan hikmah dari Ramadan, sehingga bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini dapat kita jaga dari kehancuran moral. Saudara-saudara jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai penutup khutbah pertama ini, marilah kita renungkan firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Semoga puasa kita yang imanan dan istisaban itu menjadi junnah bagi kita untuk dapat terus menjaga dan merawat Indonesia yang damai dengan mendapatkan keberkahan Ramadan dari langit dan bumi. Amin ya robbal alamin. Sebagai penutup, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah baik yang disengaja ataupun tidak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.